Menurut Sadono dan Slamet 2012, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang bunyi dengan penuh pemahaman, perhatian, serta interpretasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi, memahami dan menangkap isi pesan, serta merespon makna yang disampaikan pembicara. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak. Trigan 2008 menjelaskan bahwa jenis-jenis menyimak dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif dibagi menjadi menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak ekstensis, dan menyimak pasif. Nah, selanjutnya kategori menyimak yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif ini dibagi lagi menjadi menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak inovatif, dan yang terakhir menyimak selektif. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan menyimak. Astuti dan Amri pada tahun 2021 mengemukakan bahwa kegiatan menyimak ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap mendengarkan atau hearing. Pada tahap ini, menyimak baru mendengarkan pembicaraan seseorang. Yang kedua yaitu tahap memahami atau understanding. Setelah mendengarkan suatu tuturan atau pembicaraan, penyimak melakukan tahap yang lebih tinggi, yakni memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Pada tahap ini, si penyimak akan melakukan interpretasi penafsiran terhadap fakta yang disimaknya. Seorang penyimak yang baik tidak bisa menerima begitu saja apa yang didengarnya, tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengikuti apa yang disimaknya. Yang keempat yaitu tahap menilai, evaluasi atau evaluating. Setelah memahami, menafsirkan isi pembicaraan, penyimak melanjutkan ke tahap penilaian, gagasan yang dikemukakan pembicara. Dalam tahap penilaian ini, penyimak sudah menimbang kelemahan, kelebihan apa yang dituturkan seseorang dengan berbagai acuan atau standar yang telah ditetapkan penyimak. Yang terakhir yaitu tahap menanggapi atau responding, merupakan tahap yang paling tinggi dalam proses menyimak, di mana penyimak menyambut, mencamkan, menyerap melalui 4 proses sebelumnya. Dengan demikian, pada tahap menanggapi ini merupakan tahap memutuskan untuk diterima atau ditolaknya apa yang sudah disimak, sesuai dengan tanggapan Trigan pada tahun 2008 halaman 63. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan menyimak. Menurut Sutari, tujuan menyimak adalah yang pertama, mendapatkan fakta. Kegiatan menyimak dengan tujuan memperoleh fakta diantaranya melalui kegiatan membaca, baik melalui majalah, koran, maupun buku-buku. Dan yang kedua, menganalisis fakta. Tujuan lain menyimak adalah menganalisis fakta, yaitu proses menaksir fakta-fakta atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya, menaksir sebab akibat yang terkandung dalam fakta-fakta itu. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Dalam mengevaluasi fakta, menyimak harus mempertimbangkan apakah fakta yang diterima sudah cukup dinilai akurat dan relevan dengan pengetahuan dan pengalamannya, berarti fakta itu dapat diterima. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Menyimak bertujuan mendapatkan inspirasi, biasanya menulis fakta baru. Mereka perlu dorongan, gairah, semangat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kelima, mendapatkan hiburan. Hiburan merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendasar. Dalam berbagai kehidupan yang serba impleks ini, kita perlu melepaskan diri dari berbagai tekanan, kegiatan, dan kejenuhan. Dan yang terakhir yaitu keenam, memperbaiki kemampuan berbicara. Dengan menyimak, berbicara terpilih dapat memperbaiki kemampuan berbicara pembicara.
Selanjutnya, fungsi menyimak. Adapun fungsi menyimak yaitu yang pertama, saya menyimak untuk memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi saya. Yang kedua, saya menyimak agar saya menjadi lebih efektif dalam hubungan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, saya menyimak untuk mengumpulkan data agar saya dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Yang keempat, saya menyimak agar dapat memberikan responsi yang tepat terhadap segala sesuatu yang saya dengar. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang bunyi dengan penuh pemahaman, perhatian, serta interpretasi. Jenis menyimak terbagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Tahap menyimak diantaranya yaitu mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap evaluasi, dan tahap menanggapi. Nah, adapun tujuan dari menyimak yaitu mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, memperbaiki kemampuan berbicara, dan fungsi menyimak yaitu untuk memperoleh informasi menjadi lebih efektif, mengumpulkan data, serta agar dapat memberikan responsi yang tepat. Demikianlah materi hakikat keterampilan menyimak dari kelompok 1 yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.